Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sebuah rutinitas yang tidak pernah berhenti? Kita bangun, bekerja, makan, dan tidur, hanya untuk mengulanginya lagi keesokan hari. Tapi, di tengah semua ini pernahkah kamu bertanya, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya menjalani hidup yang sudah ditentukan oleh orang lain? Kita sering berpikir bahwa kita bebas memilih jalan hidup kita, pekerjaan kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi apakah kebebasan itu nyata? Atau apakah kebebasan kita hanya ilusi yang diciptakan oleh dunia modern ini? Bayangkan ini, setiap keputusan yang kamu ambil mulai dari memilih sarapan, memilih pakaian, hingga memilih pekerjaan, sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu. Iklan, tren media sosial, tekanan keluarga, dan bahkan rasa takut akan kegagalan. Apakah keputusan itu benar-benar milikmu, atau hanya refleksi dari ekspektasi orang lain? Di setiap momen dalam hidup kita membuat keputusan. Pilihan-pilihan kecil seperti apa yang akan kita makan hari ini, hingga pilihan besar seperti karier apa yang akan kita jalani. Tapi, pernahkah kamu bertanya, apakah keputusan itu benar-benar berasal dari diri kita? Mari kita lihat contohnya. Di sebuah supermarket, kita memilih satu dari dua merek kopi. Kita pikir, ini adalah keputusan bebas. Tapi sebenarnya, iklan, branding, dan harga telah memengaruhi pikiran kita jauh sebelum kita menyadarinya. Dan bagaimana dengan media sosial? Kita mungkin memilih pakaian tertentu karena terlihat bagus di unggahan orang lain, atau ikut mencoba sesuatu hanya karena tren. Apakah ini benar-benar keinginan kita, atau tekanan tak terlihat dari lingkungan kita? Michel Foucault, seorang filsuf asal Prancis, pernah mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu terlihat. Ia tersembunyi dalam norma, tradisi, dan bahkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dengan kata lain, seringkali kita berpikir bahwa kita bebas, padahal kita hanya mengikuti aturan yang tidak terlihat. Dunia modern dengan media sosial dan konsumerisme menciptakan tekanan yang halus, tapi kuat. Kita didorong untuk mengikuti tren, membeli barang tertentu, dan menjalani hidup dengan cara tertentu. Semua ini membuat kita bertanya, di mana kebebasan kita sebenarnya? Coba pikirkan kapan terakhir kali kamu membuat keputusan yang benar-benar berasal dari keinginanmu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh tren, iklan, atau harapan orang lain. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, meskipun itu bukan benar-benar yang kamu inginkan? Mungkin orang tua atau teman-temanmu menginginkan sesuatu yang berbeda, dan kamu merasa tertekan untuk mengikutinya. Inilah yang disebut dengan norma sosial, aturan yang tidak tertulis, yang menentukan bagaimana kita seharusnya bertindak. Norma-norma sosial ini seringkali tidak terlihat, tetapi mereka memengaruhi hampir setiap keputusan yang kita buat. Mulai dari apa yang kita pakai, bagaimana kita berbicara, hingga jalur karier yang kita pilih. Kita mungkin tidak pernah menyadarinya, tetapi kadang-kadang pilihan kita bukanlah pilihan yang bebas, melainkan hasil dari harapan orang lain. Misalnya, bayangkan seorang anak muda yang bercita-cita untuk menjadi seorang seniman. Tetapi setelah lulus sekolah, dia memilih untuk mengikuti jejak orang tuanya dan bekerja di perusahaan besar. Dia merasa tidak ada pilihan selain itu, karena di mata keluarganya, pekerjaan yang stabil adalah hal yang paling penting. Dalam kasus ini, meskipun pemuda itu memiliki pilihan untuk mengejar passionnya, dia terhalang oleh tekanan sosial yang lebih besar, baik itu harapan orang tua, stigma sosial, atau persepsi tentang apa yang dianggap aman dan terhormat. Norma-norma ini membatasi kebebasan kita, karena kita merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Tetapi, apakah keputusan yang diambil dalam tekanan seperti ini benar-benar bebas? Kita hidup di dunia yang sangat terkoneksi. Setiap hari, kita menggenggam perangkat yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Tapi, pernahkah kamu merasa, meskipun terhubung dengan lebih banyak orang, kita justru merasa lebih terasing? Dunia digital telah mengubah cara kita berpikir, bekerja, dan bahkan memilih apa yang kita konsumsi. Saat kita membuka media sosial, kita melihat dunia penuh dengan pilihan-pilihan gaya hidup, pilihan produk, pilihan opini, tapi di balik pilihan itu, ada yang lebih besar yang mengatur segalanya. Media sosial dan algoritma teknologi bukan hanya memberikan kita pilihan, mereka juga menciptakan ilusi kebebasan. Setiap iklan,
setiap rekomendasi produk, dan bahkan setiap video yang kamu tonton. Semuanya dirancang untuk menarik perhatianmu, menggiringmu ke dalam suatu pilihan tertentu. Kita pikir kita bebas memilih apa yang kita inginkan, tapi sebenarnya teknologi ini telah mengarahkan kita ke pilihan-pilihan yang semakin terbatas tanpa kita sadari. Coba pikirkan saat kamu mencari sepatu baru di internet. Setelah mencari satu model, tiba-tiba iklan sepatu itu muncul di mana-mana di media sosial, di website lain yang kamu kunjungi, bahkan di aplikasi lain yang tidak ada hubungannya dengan belanja. Apakah kamu benar-benar memilih sepatu itu? Ataukah algoritma telah memilihnya untukmu? Apakah itu kebebasan sejati? Ataukah kita sedang terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh teknologi dan industri untuk mengontrol apa yang kita pikir kita inginkan? Setelah melihat segala tekanan dan pembatasan yang ada, baik dari norma sosial, teknologi, atau bahkan diri kita sendiri, mungkin kamu bertanya, bagaimana kita bisa menemukan kebebasan sejati? Apakah mungkin untuk keluar dari lingkaran ini? Pertama, kita harus mulai dengan menyadari bahwa kebebasan bukan hanya soal memiliki banyak pilihan, tetapi soal bagaimana kita bisa memilih dengan kesadaran penuh. Kebebasan sejati bukan tentang bebas dari tanggung jawab, tapi tentang memahami dan menerima tanggung jawab kita terhadap pilihan yang kita buat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dengan pertanyaan sederhana. Apakah ini pilihan yang benar-benar datang dari dalam diriku? Atau apakah aku hanya mengikuti arus? Kebebasan sejati dimulai dengan membebaskan diri dari pengaruh luar yang tak terlihat, baik itu tekanan sosial, harapan orang lain, atau bahkan kebiasaan yang terbentuk oleh teknologi. Coba bayangkan jika seseorang memilih jalur karier atau hidup sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadinya. Meski itu mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua atau masyarakat, dia tidak hanya membuat pilihan berdasarkan tren atau status, tetapi berdasarkan apa yang benar-benar membuatnya bahagia dan bermakna. Mencari kebebasan sejati tidak mudah dan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan menjadi lebih sadar akan diri sendiri, kita bisa mulai membuat pilihan yang lebih otentik, pilihan yang benar-benar berasal dari diri kita, bukan dari pengaruh luar. Jadi, sebelum kamu tidur malam ini, pikirkan ini. Apakah kebebasan yang kamu cari sudah benar-benar ada? Atau mungkin kebebasan itu hanya ilusi yang harus kamu pecahkan?